Black Clover chapter 256. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa akhirnya pertarungan yang terjadi antara Noel melawan Panika berakhir dengan kemenangan Panika, di mana pada akhirnya meskipun Panika harus dikeroyok oleh Noel, Loro Pechica dan Secre, Panika masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan mereka bertiga. Bahkan pada chapter sebelumnya kita telah melihat bahwa Panika bersama dengan Iblis Megicula telah berhasil mencapai tujuan mereka untuk menangkap Ratu Kerajaan Heart. Selain itu, di tempat lain, pada chapter sebelumnya kita dapat melihat pertarungan antara Yami dan Dante kembali berlanjut setelah sebelumnya harus terpotong oleh pertempuran yang terjadi di Kerajaan Heart oleh serangan Panika dan para Dark Disciple-nya. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada pertarungan yang terjadi sebelumnya di Kerajaan Heart, kita dapat melihat bahwa kekuatan iblis maksimal yang dapat digunakan oleh Panika hanyalah sebanyak 70%, dan itu sudah dapat mengalahkan dan memporak-porandakan Kerajaan Heart dengan kekuatan iblisnya. Dan pada chapter kali ini, pada saat pertarungan yang terjadi antara Yami melawan Dante, kita dapat melihat bahwa Dante mulai meningkatkan kekuatan iblisnya menjadi 80%. Dan menurut informasi yang dikatakan oleh Dante, para pengguna kekuatan iblis dikatakan berbagi kekuatan iblis mereka dengan para iblis yang ada di list. Di mana jika para pengguna kekuatan iblis mencoba tanpa membuka list, maka para pengguna kekuatan iblis tidak akan bisa menerima kekuatan iblis sebesar 100%. Lalu apa itu list dan bagaimana cara membuka list? Untuk saat ini, Dante masih belum menjelaskan secara lengkap tentang list dan bagaimana cara membuka list. Namun sepertinya list merupakan sebuah dunia yang berbeda di mana jika para pengguna kekuatan iblis berhasil terhubung dengan list, maka para pengguna kekuatan iblis yang memiliki iblis di dunia manusia tersebut dapat menggunakan kekuatan iblis mereka sebesar 100%. Lalu setelah memberikan sedikit penjelasan mengenai kekuatan iblis, Dante pun mulai mengeluarkan sihir gravitasinya untuk menyerang Yami. Lalu dengan sihir gravitasi singularitasnya, Dante tiba-tiba dapat mengeluarkan serangan yang sangat besar, di mana serangan tanpa terlihat tersebut dapat menghilangkan gunung yang hampir mengenai Yami. Bahkan serangan sihir dimensi kegelapan Yami sama sekali tidak berimpact terhadap Dante, karena dapat ditangkis oleh sihir gravitasi milik Dante. Selain itu, dengan kekuatan iblis sebesar 80% yang digunakan oleh Dante dan sihir gravitasi yang sangat kuat, berhasil membuat Yami kewalahan dan kebingungan untuk dapat mendekati dan menyerang Dante. Bahkan dengan sihir gravitasi singularitasnya, kita dapat melihat bahwa Yami berhasil diserang habis-habisan oleh Dante dan membuatnya terluka parah. Dan pada panel akhir chapter kali ini, meskipun Yami telah terluka parah akibat serangan Dante sebelumnya, kita dapat melihat serangan mematikan yang dikeluarkan Yami dengan memadatkan mana zone-nya, lalu mengeluarkan serangan yang diarahkan pada Dante dan membuat tubuh Dante menjadi hancur. Namun meskipun Yami telah mengeluarkan serangan terkuatnya dan telah berhasil menghancurkan tubuh Dante, Dante masih dapat tersenyum meskipun tubuhnya telah hancur akibat serangan Yami sebelumnya. Dan kemungkinan besar serangan kuat Yami tersebut yang telah berhasil menghancurkan tubuh Dante sama sekali tidak mampu untuk membunuh Dante karena kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Dante, yang mana jika pada chapter selanjutnya Dante akan berhasil meregenerasikan tubuhnya, maka kemungkinan besar Dante akan berhasil mengalahkan Yami yang telah terluka parah dan mulai kewalahan karena serangan kuat yang barusan dikeluarkan Yami untuk menghancurkan tubuh Dante, dan membuat Dark Triad kemungkinan besar akan mampu mewujudkan tujuan mereka untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Atau ada kemungkinan juga, walaupun Dark Triad telah berhasil mengumpulkan semua syarat untuk dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis, rencana mereka akan digagalkan oleh seorang kesatria sihir misterius dengan memakai lambang skuad banteng hitam yang pada chapter sebelum-sebelumnya telah berhasil menyusup masuk ke dalam markas Dark Triad.
Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.